Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini atau video kali ini akan membahas tentang chapter 8. Kita semua sudah ke chapter 8 bersoal teori. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa. Sebagai generator generator merupakan sebuah metode atau proses untuk menghasilkan data baru berdasarkan dengan data sebelumnya atau data yang ada. Biasanya output yang diminta haruslah jenis, sehingga misalkan dari gambar seorang mahasiswa tidak bisa dijadikan output nilai dari mahasiswa yang berbentuk teks. Untuk generator sendiri, proses latihan tergantung pada seberapa sering input terima diterbang dengan data yang asli dengan data yang dibuat oleh generator. Misalkan diberikan foto mahasiswa dijadikan patokan untuk output, maka setiap input yang diterima akan dibandingkan dengan data sebenarnya. Jadi ini data set foto mahasiswa, generator menilai foto siswa. Soal nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar siapa itu diskriminator dengan perumpamaan SMA sebagai diskriminator. Diskriminator merupakan pemisah antara data asli dengan data yang dihasilkan oleh generator. Diskriminator akan menyimpan data yang ada ke kategori yang sudah dihasilkan sebelumnya. Seperti ini real data, foto dosen, diskriminator, result. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur generator dibuat. Arsitektur yang ada berbentuk neural network sederhana terdiri dari beberapa layer, seperti input, generator. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur diskriminator dibuat. Arsitektur diskriminator terdapat beberapa layer, di antaranya itu input layer untuk menerima data dari generator, output layer untuk mengindikasikan jika data yang diproduksi oleh generator itu asli atau tidak, dan layer proses untuk membandingkan data asli dengan data yang dihasilkan oleh generator. Jelaskan dan ilustrasi gambar apa itu latent space. Latent space merupakan sebuah model yang menggambarkan isi dari data yang berbentuk media atau data yang dikenal komputer seperti gambar, musik, dan lain sebagainya. Jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu adversarial play. Adversarial play adalah di mana para jaringan dilatih, di mana jaringan satu dan lainnya saling berkompetisi dapat dikumpulkan, di mana jaringan generator dan jaringan diskriminator saling bertemu berulang-ulang kali.
Menjelaskan dengan istilah gambar apa itu Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah konsep dalam teori permainan di mana hasil optimal dari permainan adalah di mana tidak ada insentif untuk menyimpang dari strategi awal mereka hidup. Bagi keseimbangan Nash adalah konsep teori permainan di mana hasil optimal dari permainan adalah di mana tidak ada pemain yang memiliki insentif untuk menyimpang dari strategi yang dipilih setelah mempertimbangkan pilihan lawan. Sebutkan menjelaskan contoh-contoh implementasi jaringan. Pada bidang mode seni dan iklan dan dapat digunakan untuk membuat foto-foto model fashion minimal perlu minimal model. 9. Berikan contoh dengan penggunaan kode program serta arsitektur untuk membuat generator neural network dalam sebuah input layer. Pada contoh tersebut, data akan diambil dari hasil proses sebelumnya, yaitu proses ekstraksi data gambar. Di contoh ini terdapat 3 layer dan 1 input layer dan 1 output layer. Dari input layer dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dance layer pertama, lalu diproses oleh 2 layer selanjutnya, dan terakhir akan dipindahkan oleh layer output. Berikan contoh dengan ilustrasi arsitektur simulator dengan sebuah input layer, 3 buah hidden layer, dan 1 output layer. Pada contoh tersebut, data akan diambil dari hasil proses sebelumnya, yaitu proses ekstraksi data gambar. Dari contoh ini terdapat 3 layer dan 1 input layer dan 1 output layer. Pada proses ini, seluruh data akan dibandingkan dengan data sebelumnya, yaitu dari generator dan dari data aslinya yang sudah diberikan data vektor. Jelaskan bagaimana kaitan output dan input untuk generator vektor diskriminator. Pada kedua metode tersebut akan disebutkan berapa akurasi dari setiap metode. Jelaskan apa perbedaan antara Quebec-Leibler, Jensen-Shannon, information radius, total divergence to average dalam mengukur kualitas model. Data entropi adalah ukuran dari bagaimana satu distribusi probabilitas berbeda dari yang kedua. Distribusi probabilitas tersebut divergensi Jensen-Shannon adalah ukuran divergensi berprinsip yang selalu terbatas untuk variabel acak. 13. Jelaskan apa itu fungsi objektif yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Fungsi objektif adalah fungsi yang dibuat untuk sebagai petunjuk berapa nilai kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Jelaskan apa itu scaling algoritma selain mean square error dan cross entropy. Berarti the inception score dan the phased inception distance digunakan untuk mengukur beberapa analisis output dari GAN, di mana ada 2 parameter, itu gambar yang punya variasi dan setiap gambar jelas terlihat seperti sesuatu. Jelaskan kelebihan dan kekurangan GAN. GAN menghasilkan data baru yang disamping mirip dengan data asli. GAN mempelajari representasi data secara internal sehingga beberapa masalah pada mesin mapping dapat diatasi dengan mudah. Diskriminator yang sudah dilatih dapat menjadi sebuah classifier atau pendeteksi jika tadi sudah sesuai, dan dapat dilatih menggunakan data yang belum dilabel. Itu adalah kelebihannya. Data saat diproses oleh metode GAN tidak dikonvergensi. Jenis sampel yang dihasilkan oleh generator terbatas karena modelnya terbatas. Ketidakseimbangan antara generator dan diskriminator dapat menimbulkan overfitting sangat sensitif dengan data yang sudah diinvestasi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktek program. Jelaskan apa itu 3D convolution. Convolution 3D merupakan filter 3 dimensi kumpulan
metode generator 3 arah X, Y, Z untuk menghitung representasi fitur tingkat rendah. Jelaskan dengan kode program arsitektur dari generator networknya beserta penyesuaian input dan output dari generator network. Kode di atas akan melakukan create generator. Glass bentuk jaringan generator dapat berkebalikan dengan arsitektur jaringan saraf pada umumnya. Generator biasanya menerima input sebuah vektor Z yang kemudian mengubahnya menjadi sebuah output 3D atau 3 dimensi. Jelaskan dengan kode program arsitektur dari skemator network beserta penjelasan input-outputnya. Skemator adalah jelas jaringan skemator merupakan jaringan klasifikasi biner yang menerima input gambar 3 dimensi dan mengeluarkan klasifikasi menyatakan input gambar adalah gambar asli dari dataset atau merawat gambar buatan generator. Skemator dilatih dengan dataset yang diambil dari generator atau di training untuk memberikan keduanya. Jelaskan proses training Gideon. Proses training yaitu dengan melakukan epoch sebanyak yang ditentukan. Jelaskan bagaimana melakukan settingan awal data. Contoh untuk memenuhi semua kebutuhan sebelum ke tahap set data. Git log download dataset buat folder baru log dan result. Jelaskan tentang dataset yang digunakan dari mulai tempat unduh, cara membuka dan melihat data sampai deskripsi dari isi dataset atau penjelasan serta folder file yang membuat orang awam paham. Dataset yang digunakan meliputi DSEPSnet yang berisi model-model bentuk benda dan lain-lain, folder train dan folder test, isi data testing, dan semua data tersebut disimpan dalam folder volumetric data. Jelaskan apa jelaskan apa itu voxel dengan ilustrasi seperti volume pixel. Voxel adalah titik dalam ruang 3 dimensi. Sebuah voxel merepresentasikan posisi dengan 3 koordinat dalam arah X, Y, Z. Sebuah voxel adalah unit dasar untuk mewakili gambar 3D. Visualisasikan dataset tersebut dalam tampil visual port. Jelaskan cara melakukannya. Kode di atas berfungsi untuk memvisualisasikan dataset dalam bentuk tampilan port. Langkah seperti ini: import library, load data file, dan lakukan read memakai matplotlib. Hasilnya sebagai berikut. Buka file run.py, jelaskan berbasis kode fungsi untuk membuat generator, yaitu build generator. File atas fungsi untuk membuat generator yaitu dengan ditentukan gen sebagai variabel dan membuat fungsi atau variabel gan model lalu dilakukan return. Jelaskan juga fungsi untuk membangun diskriminator dan pada fungsi build diskriminator. Kode di atas berfungsi untuk membangun diskriminator, berfungsi untuk mendefinisikan seluruh gambar yang dibuat generator sebagai gambar fake dan real. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program main. Jika interpreter pattern menjalankan if main sebagai program utama, ketiga menyatakan variabel name untuk memiliki nilai main. Jika file ini sedang diimpor dari modul lain, main akan ditetapkan ke main modul. Nama modul tersedia sebagai nilai untuk variabel global. Jelaskan secara detail berbaris dan berparameter apa arti dari kode program. Kode di atas berfungsi untuk melakukan load dataset dengan ketentuan data yang hanya dalam folder child pada data drive. Jelaskan secara detail dari kode program pembuatan dan kompilasi arsitektur berikut. Kode di atas menggunakan Adam sebagai algoritma pengoptimalan dan binary concentropy sebagai Gaussian loss. Pada jelaskan secara detail kode program untuk membuat melakukan kompilasi model artificial berikut. Kode di atas artinya ialah kita memasukkan data vektor ke dalam generator model lalu membagi dua, yaitu generator example dan real example, dan mengirimkan ke diskriminator model sebagai real atau fake. Jelaskan ekstrak dan
download data kursi dengan menggunakan fungsi getPoxel format dan get3dindex yang digunakan pada kode program tersebut. Kode di atas berfungsi mendownload data pada dataset. Nomor 16, kode di atas berfungsi untuk membuat TensorBoard yang nantinya bisa diakses melalui localhost. 17, kode di atas berfungsi melakukan reset agar set yang menghasilkan fitur terlalu besar dengan membuat variabel fill dan fetch. 18, kode di atas berfungsi untuk melakukan running efforts. Jika effort semakin banyak, maka kualitas training yang dihasilkan akan semakin baik. 16, batch ada jumlah file yang akan di training. 20, kode di atas berfungsi untuk membuat gambar bersih dari noise dan juga memisahkan shape. 21, kode di atas berfungsi untuk membuat sampel gambar palsu yang diteruskan ke diskriminator. 22, kode di atas berfungsi untuk membuat diskriminator bisa load gambar fake dan real dari generator. Oleh karena itu, ada generator loss dan generator loss untuk melihat seberapa baik kualitas yang dihasilkan. 23, fungsi melakukan clean gloss untuk generator dan juga gloss diskriminator. Mengapa ada perulangan? Karena untuk melakukan perbandingan dari hasil yang sudah didapat. 25, TensorBoard harus beraplikasi localhost untuk memeriksa dan menyelesaikan grafik dari TensorFlow. 26, file H5 adalah file data yang sempurna format datanya tidak ada bentuk array multidimensi data ilmiah. 27, ini adalah tahap akhir untuk melakukan testing dari model yang dibuat dan buat model dari yang sudah di-create sebelumnya itu generator dan diskriminator untuk dihasilkan gambar sebagai berikut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari chapter 8 dan terima kasih.